dengan ya Bapak Ibu kasih tahu ada banyak gonjang-ganjing yang terjadi, tapi apapun itu bentuknya kita tetap harus berjalan karena kita ini adalah yang menjadi terpilih dalam proses, dan kemudian kita juga sedang mengurus keabsahan daripada apa yang sudah terjadi hasil pemilihan itu. Begitu juga untuk meyakinkan bahwa kita sebagai anggota Pokdar dengan telah berakhirnya masa KTA kita yang lalu, kita juga sedang mengurus tentang tanda anggota kita supaya kita menjadi lebih yakin bahwa kita adalah anggota Pokdar. Nah, Pokdar yang resmi ada di pemerintahan, artinya Kota Bekasi, itu adalah Pokdar yang sudah disepakati, yaitu subsektor 26. Karena di atas kita ada sektor, dan di sektor itu ada membawahi beberapa subsektor, di antaranya kita 27 dari warna, 24 dan seterusnya di nanti sebelah kanan ada motor banyak di lapangan. Semuanya juga belum yang belum rapat seperti kita, ada pemilihan orang yang sudah dan kita bayangkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan belum ada yang susah, kita sudah menjadi organisasi pengurusannya yang dipilih oleh warganya sendiri, oleh anggotanya sendiri. Dan sahanya saja, dan kita diperkenankan boleh menjalankan organisasi. Bapak dan sekalian, nanti semuanya yang menjelaskan Bapak Ketua kita. Begitu juga yang terkait KTA, saya sedikit saja bahwa memang dibutuhkan beberapa atribut yang harus dipakai untuk difoto. Seandainya bentuknya nggak usah kecil hati, nggak usah menjadi muntung, orang Jawanya bisa pinjam hanya sekedar foto, nanti ada yang menyiapkan foto, backgroundnya pakai background juga nggak apa-apa, nanti pada waktu dicetak bisa diubah backgroundnya, jadi supaya nggak menjadi terhambat. Nah, kalau pengurusan KTA ini harus segera kita lakukan, apapun nanti kejadiannya, untuk kita khususnya pengurus punya pegangan bahwa memang kita anggota Pokdar yang sah. Selain itu nanti mohon masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, Bapak khususnya bagaimana kita ke depan, karena itulah yang dipercaya untuk menjalankan organisasi ini. Nah, itulah sebagai pengantar Bapak-Bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan kita nyantai aja tapi serius, dan kita selesai dengan target yang kita harapkan. Kita harus saling berkoordinasi, saling mendukung, karena tanpa kita kerjasama kita nggak bisa berjalan. Walaupun cuma 3 orang, 4 orang, Pokdar tetap berjalan, karena kita sudah diberi amanah, sehingga kita membuktikan bahwa amanah itu harus kita jalankan. Terima kasih atas perhatiannya. Sementara saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan kita sebagai ketua. Dipersilakan Pak Adi. Terima kasih Pak Radik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Bapak-bapak pengurus Pokdar yang hadir di sini, yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana bisa memenuhi undangan kami dalam rangka intinya adalah silaturahim. Ya. Jadi yang kedua ini memang ada beberapa yang harus kita bahas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, yaitu pertama masalah pembuatan SK. Pembuatan
kenapa kok jadi terlambat. Sebenarnya sih bukan terlambat ya, karena ada beberapa pergantian anggota. Pergantian anggota otomatis kan kami mengganti lagi datanya di strukturnya itu. Pertama kemarin yang kedua pertama saudara Gilang menyatakan ya keluar. Gilang keluar. Kemudian keduanya Bu Iroh yang keluar dari kepengurusan. Ini Pak Ono ke rumah tadi. Kesasar di rumah. Yang ketiga Pak Santo. Pak Santo sebenarnya tidak bermaksud keluar, tetapi karena istrinya perlu perawatan. Ya mohon maaf ya, dia istrinya sudah kanker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap dulu. Stadiumnya kebetulan sudah 4, jadi perlu keseriusan penanganan. Monggo. Ke rumah ya? Tarik ke rumah. Tapi ke rumah saya itu 12 sesi. Kita lanjutkan ya. Jadi yang keluar yang terakhir tadi Pak Santo karena ingin merawat istrinya. Jadi kita kanker ya, kanker tadi 4 kebetulan. Khususnya kemarin dipotong lah gitu. Nah ini tapi beliau tidak keluar dari Pokda, tetap mengikuti Pokda gitu. Jadi sehingga kita merubah lagi tuh strukturnya, kita rubah lagi. Nah kemarin kemudian diganti Pak Narman, kemudian beliau bersedia menggantikan Pak Santo. Terima kasih nih Pak atas kerjanya gitu. Makanya setelah itu ada hal yang sekolah jadi hambatan, tetapi sebenarnya enggak sih. Jadi adanya ketua sektor. Ketua sektor kan sama sebenarnya sudah seperti kayak KTA kita sudah habis. Tetapi sampai dengan saat ini, karena kemarin ada pemilu, ada pilkada juga ini, sehingga belum bisa diadakan pergantian daripada pengurus sektor. Nah, kami sebenarnya sudah konsultasi juga dengan sektor, dengan ketua sektor, juga sudah konsultasi dengan ketua resort, bahwa beliaunya masih boleh tanda tangan untuk pengajuan SK dan KTA. Oleh sebab itu kita akan segera mungkin nanti menghadap ketua sektor Bu Ani, dan nanti Bu Ani sendiri yang akan membawa ke resort ya. Oleh sebab itu kan kemarin untuk KTA itu kami mengharap secepatnya untuk mengisi formulir ini, dan saya ingin tahu menginventarisir kira-kira yang sudah mau mengisi itu berapa orang gitu. Sampai saat ini berapa orang Pak hitung kira-kira yang sudah mengisi? Mengisi ada 20 orang. Ada 20 orang ya. Nah, itu. Jadi memang hal itu kita harapkan untuk secepatnya supaya bisa teratasi. Kemudian pembuatan kendalanya juga ada pada dana. Pada dana sekarang bapak-bapak nggak usah pusing, nggak usah ini, akan saya tackle dulu nanti ya masalah pembuatan KTA ya, soal nanti untuk mamanya mau dicicil monggo saja gitu. Saya ingin bahwa Pokda 26 ini eksis ya, eksis, kemudian kompak ya, dan tetap juga Formulir tetap maju ya, tetap maju. Bapak tahu sendirilah bahwa di seberang sana itu ada penggantian nama yang macam-macam ya kan, yang Pokda
Bayangkara, Kopdar Kamtibmas, terakhir Kopdar Pakibmas jajaran 210 Jati Rahayu ya. Padahal Kopdar sendiri sudah menganut dengan jajaran 26 ya. Dan itu sudah kompak untuk satu Bekasi ini tidak akan berubah lagi. Jadi kalau yang sebelah sana menggunakan 210, monggo saja. Kami tetap menggunakan Kopdar 26 ini. Dan itu sudah satu Bekasi itu sama. Makanya andai kata di jajaran Bekasi Selatan kemudian ada 26, memang urutannya seperti itu ya. Jadi memang mulai berapa ya? 20 apa 21 ya? Urutan 21 ya. Jadi kemarin kan ada Kopdar 26 Bekasi Selatan gitu kan. Nah sini kan Kopdar 26 Jati Rahayu gitu. Anunya sama, kepalanya sama. Karena kami kan saya sudah dimasukkan ke dalam Kopdar yang wilayah Bekasi oleh Pak Rekso, oleh Pak Soeharto. Jadi saya tahu artinya perkembangannya itu Kopdar di masing-masing daerah itu seperti apa. Oleh sebab itu dan bagaimanapun melalui Bu Ani, Pak Yanto ini memang cara menghubungi beliau itu dia menggunakan sistem tahapan. Saya menghubungi Bu Ani meneruskan ke resort. Alasannya kenapa? Mungkin barangkali daripada nanti siapapun boleh masuk, boleh telepon, macam-macam akan jadi memang ada pimpinan yang menggunakan seperti itu, bukan karena membatasi, itu memang untuk strukturnya jelas. Ini siapa yang mau telepon saya gitu kan. Gitu. Tapi ada juga siapa saja boleh telepon. Nah ini bisa ada positifnya, bisa ada negatifnya. Saya monggo saja, saya mau model apapun saya ikutin saja. Yang penting ini berjalan dengan lancar. Kalau kendala sih sebenarnya hal-hal yang disebut kadang komentar bagi saya bukan kendala itu, bukan kendala. Monggo saja, kita tetap ibarat anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Kita tetap berjalan tegak, berjalan lurus, berjalan sesuai ADART. Ya, jadi terima kasih atas kesetiaan Bapak sekalian ini kepada jajaran 26 yang memang resmi dipilih dan resmi diakui oleh kepolisian. Karena Kopdar ini memang adalah mitra kepolisian. Jadi Kopdar ini bukan di bawah kepolisian, ya. Ingat-ingat itu, ya. Yang di bawah kepolisian, di bawah pimpinan kepolisian itu biasanya dia punya sertifikat kepolisian. Di antaranya mungkin security yang di bank-bank, security yang di pasar-pasar, security punya semua sertifikatnya. Kalau kita kan dasarnya SK, gitu. Dan kita harus bisa membedakan dan jangan terkecoh. Siapapun yang akan mempengaruhi, kita tetap tegak, kita tetap tegas dan tetap komitmen di jajaran 26. Kemudian masalah rompi, masalah ini nanti kita akan usahakan bagi yang belum memiliki rompi juga akan usahakan mungkin baju ya. Nanti akan bertahap dengan cara apapun. Saya memang berusaha untuk semaksimal mungkin untuk bisa nanti di samping seragam, di samping apa, paling tidak itu tidak kesulitan untuk minum kopi lah. Kita boleh tindakan begitu. Karena memang ini jiwa kita tetap jiwa sosial, ya. Dan satu hal lagi, saya selalu wanti-wanti di dalam melangkah, di dalam bertindak
sehingga kita terjadi kesalahan atau pelanggaran gitu. Karena memang ini lagi rame-ramenya tawuran, ya begal yang kadang-kadang memicu kita untuk emosi. Begitu begal ini kita tangkap, kita hajar gitulah. Jangan ya, kita jangan semudah itu mengajar orang, karena polisi sendiri aja kadang-kadang disalahkan. Itu tadi ya, tadi seperti kita sudah sampaikan juga seperti Ambarita. Kenapa Ambarita kemarin sempat di skores itu karena melihat HP daripada yang ditangkap itu nggak boleh, kecuali kalau sudah nanti barang bukti dan bisa membuktikan memang ada di situ sehingga untuk menuju ke tersangka boleh. Tapi kalau pada saat itu di lapangan tangkap, coba lihat HP-nya dan sebagainya, itu nggak boleh, karena kita punya hak untuk merahasiakan privasi sendirilah ya. Jadi jangan sampai membongkar atau ini yang sebenarnya memang ada rahasia gitu. Makanya ditangkap itu nanti dalam rangka penyelidikan kemudian meningkat menjadi penyidikan meningkat menjadi tersangka tidak, itu nanti di hasil daripada penyidikan. Hasilnya nanti kalau sudah lengkap disebutnya P21. Kalau sudah P21 berarti masuk ke kejaksaan, ke pengadilan untuk disidangkan. Itu tingkatan daripada pengadilan ya, jalannya peradilan itu tingkatan itu. Kita selalu waspada, kita selalu was-was, dan intinya juga barangkali ada teman-teman yang di luar pengurus ya ingin ikut menjadi anggota, silakan ya, tetapi nanti kalau yang baru mengisi surat pernyataan ya bermaterai. Kalau yang lama kita tanyakan lagi mau serius atau mau tidak, karena KTA ini kalau dipakai sembarangan berbahaya ya, tidak pernah aktif. Kalau di luar ada sesuatu, saya ini kopdar nih, saya kopdar ini. Kejadian itu Pak. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita harus ya menjaga. Gitu. Ya, seminimal mungkin lah, jangan melakukan pelanggaran. Karena kalau satu pelanggaran, kami akan terlibat. Kami sebagai pengurus nanti diurut-urut akan diminta kesaksiannya oleh kepolisian. Betul nggak ini anggota Bapak? Betul nggak ini gitu? Nanti panjang itu kalau sudah sampai tingkat kepolisian. Kita sebagai kayak kesakitan, ditanya macam-macam, namanya investigasi, ya. Karena kebetulan saya juga biasa investigasi, makanya saya sampaikan jangan sampai nanti hal yang seperti itu anggota Kopdar ini terlibat yang tidak pada tempatnya. Ya, sebagai contoh yang tidak bagus. Ada hal-hal yang saya babinsa hanya kepengen mijet ya, ngaku babinsa, kepengen gratis, kepengen video gratis, ngaku babinsa pakai seragam ini itu. Jadi hal-hal yang seperti ini adalah menjadi perhatian kita semua. Saya mohon masukannya, karena memang nanti setelah ini nanti ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Ke depan akan kita rapatkan seluruhnya. Yang anggota kita undang, melibatkan anggota, ya kan? Yang anggota yang berarti yang datang itu yang ingin menjadi anggota. Kalau yang tidak datang, tapi dengan alasan memang tepat nggak masalah. Mungkin kerja malam atau mungkin apa gitu. Saya akan mendatangkan nanti ketua resort, ya Pak Haji Suyatno, supaya bisa memberikan pemahaman, supaya bisa memberikan
patokan, mungkin barangkali hal-hal apa saja yang bisa kita sesuaikan dengan tugas dan fungsinya, supaya jelas, karena jangan sampai kita berandai-andai Pokdar itu apa sih sebenarnya Pokdar kan gitu. Pokdar ini ikut siapa sih? Pokdar di bawah siapa? Nah ini kan gitu. Sebenarnya kita punya gambaran kalau ini bisa ini terima semua nggak nih Pak? Nah ini nanti dibuka, dibaca, dipahami, nanti Bapak sekalian akan tahu Pokdar itu sebenarnya seperti apa sih. Pokdar itu memang berdiri sendiri di luar daripada kepolisian, makanya jadi mitra kepolisian. Nah, andai kata hal yang sampai dengan saat ini 26 masih didominasi oleh Pak Mitra atau mungkin yang lain, ya, ini saya mohon maaf, memang tidak bisa, bahwa kami adalah tetap 26. Pokdar 26 adalah berdiri sendiri, artinya memang independen gitu. Assalamualaikum. Cantik banget. Bangunan sini bisa Pak? Piring dulu. Oh piringnya Itu piring plastiknya di lemari loh. monggo. Lemari itu kotak dua. Menjelang peristiwa ini saya sampaikan juga tambahan informasi bahwa dengan kita bergerak ke sana kemari, melakukan silaturahmi ke sana kemari, bahkan kita datang ke resort dan belum banyak masukan yang kita dapat. Bahwa sesungguhnya Pokdar itu adalah mitranya polisi, cek ke polri, bukan di bawah polisi. Pokdar punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah dibagikan. Nah itu kalau kita pelajari, kita baca di situ bahwa seperti Bapak sudah punya rumah tangga, nggak mungkin saya bisa masuk ke rumah tangga Bapak, karena ada aturannya di situ. Begitu juga pihak kepolisian nggak boleh. Nah nanti yang akan menjelaskan itu dari resort, karena kita semua curhat di sana. Ya kalau kita dengar jawabannya nggak enak, ya menyinggung seseorang atau institusi nggak enak. Tapi nanti mendingan beliau yang menyampaikan. Nah itu sedang tambah informasi. Silakan dilanjut Pak Abdullah. Jadi tadi apa yang kita sampaikan memang yang kita harapkan, sekali lagi itu bukan suatu kendala, bukan suatu kendala dan bukan suatu menjadi hambatan, ya. Tetapi kalau untuk memicu nggak masalah. Ya. Saya harap anggota di 26 tetap solid dan tetap bersatu, tetap kompak. Ya, jadi apa yang bukan instruksi dari kami, dari Ketua 26, berarti itu bukan Pokdar. Ya. Sekali lagi, andai kata ada sesuatu bukan instruksi dari kami sebagai ketua, berarti bukan instruksinya, bukan dari Ketua Pokdar 26. Ya, umpamanya kan semuanya lihat, silakan kepada rekan-rekan yang di sekitar sebagainya, kan gitu kan. Kalau bukan dari saya, berarti tidak ada informasi dari kami, tidak bukan informasi dari kami. Gitu. Ya, tapi kalau memang Bapak mau membantu, monggo saja. Yang penting tidak benturan. Ya, saya ini sebenarnya bukan kaku ya, bukan ini. Luwes saja lah. Luwes saja, mamanya mau membantu hal-hal ini, tapi jangan pakai seragam, atributnya dilepas, ya, karena ini bukan instruksi daripada Ketua Pokdar 26.
inilah yang kadang-kadang kita jadi apa ya, suatu pemahaman yang selama ini memang dibikin supaya ada sesuatu, wah, bahkan sampai ini perlu program tandingan dan sebagainya, ya kan? Ya buat apa nandingin program? Ya, jadi buat apa kita nggak perlu nandingin program dan sebagainya. Tetapi kiblatnya tetap. Andai kata mungkin ya itu tadi, sekali lagi ada hal-hal yang mungkin di sini perlu disampaikan, ada perlu ditambahkan yang kami tidak tahu. Inilah kesempatan yang baik untuk berdiskusi, bermusyawarah untuk selanjutnya nanti supaya menuju ke satu titik, ya, yaitu Popdar Kamtibmas Bayangkara SS 26 Jatirahayu. Oke, sementara itu monggo silakan kepada warga kalian memberikan masukan kepada kami apa yang kira-kira jadi masalah atau mungkin pengalaman dari kepemimpinan yang kemarin dari tentang ya ada kendala kok kemarin begini ya kita bisa mungkin sebagai kekurangan ya ini kesempatan kesempatan supaya apa memicu kami untuk berjuang untuk maju ke depan. Terima kasih. Mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.